Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan Ibu guru Pamong. Perkenalkan, nama saya Intan Ambarwati, unit kerja SDN Rantau Bahai. Pada hari ini, tanggal 20 Januari 2024, saya melakukan PPL 2 mata pelajaran IPS tentang makna proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya, saksikan video berikut. Selamat pagi semuanya. Baik. Sini dulu. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa sesuai dengan bacaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum pelajaran mulai, Ibu absen dulu ya. Nabila, Arya, Laura, Citra, Adelia, Zaki, Muridan, Bigo, Bagus, ya. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Hafal semua? Ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku tak pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Jaga kesehatannya ya. Nah, sekarang sebelum kita menginjak pembelajaran tema 6, Ibu mau mengingatkan dulu tema sebelumnya, yaitu tema 5 yang berjudul wirausaha. Apa wirausaha? Apa? Masih ingat apa enggak? Ya, wirausaha itu seseorang yang menciptakan bisnis baru dengan menanggung sebagian besar resiko dan menikmati sebagian besar imbalan. Nah, di sini sebelum kita di sini tema 6-nya itu adalah apa? Tentang apa? Tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baik. Di sini Ibu ingin menjelaskan tujuan dari pembelajaran. Di situ ada menganalisis informasi tentang proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, mengemukakan informasi tentang proklamasi kemerdekaan. Yang ketiga, mengembangkan informasi yang ada pada teks proklamasi kemerdekaan. Dan yang keempat, mempresentasikan makna proklamasi kemerdekaan. Yang kelima, mengaitkan makna proklamasi kemerdekaan dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang keenam, merancang karya sederhana mind mapping tentang memaknai proklamasi kemerdekaan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita biar rileks, kita akan dance dulu ya. Ya, berdiri semua. Yo, yang sudut ya.
sambil didengar lagunya. Ya, 1, 2, 3. Oh ya, semangat. Oh, semangat, semangat. Ya, semangat. Ibu yang normal ya. Ya. Silakan duduk kembali. Nah, di sini tentang sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perhatikan, sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai pada tanggal 17 Agustus 1945 ketika bangsa Indonesia secara resmi menyatakan kemerdekaannya. Meskipun kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II menjadi salah satu latar belakang penting yang mempercepat proses tersebut, kemerdekaan Indonesia bukanlah sebuah hadiah yang diberikan langsung oleh Jepang. Tetapi Indonesia ini tidak mudah mendapatkan kemerdekaan ini. Mereka harus berperang dulu melawan penjajah sampai darah titik penghabisan mereka berperang ya. Jadi enak kalian sekarang tinggal menikmati saja. Kalau dulu pahlawan-pahlawan yang atau orang zaman-zaman dulu mereka harus apa? Harus perang dulu. Perang melawan penjajah dan banyak mereka korbannya yang mati ya. Di sini peranan kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II. Pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima. Jepang oleh Amerika Serikat yang menurunkan moral dan semangat tentang Jepang di seluruh dunia. 3 hari kemudian, pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki. Ya, 3 hari kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua itu dijatuhkan di atas Nagasaki, memaksa Jepang untuk menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Dan momen ini dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, ini peristiwa Rengas Dengklok. 2 hari setelah pertemuan di Dalat, saat Soekarno-Hatta dan Rajiman kembali ke tanah air dari Dalat, Sultan Syahrir mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya. Namun Soekarno belum yakin bahwa Jepang benar-benar telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan pada saat itu dapat menimbulkan konflik yang besar. Dan pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah pada sekutu, namun masih memegang di Indonesia. Jadi Indonesia itu dia masih belum merdeka, oleh masih ragu-ragu dia. Masih ada Jepang yang masih tinggal di sana, makanya masih ragu-ragu belum menyatakan kemerdekaannya. Jadi pada tanggal 16 Agustus 1945 peristiwa Rengas Dengklok terjadi dan para pemuda pejuang termasuk Khairul Saleh, Sukarni, Wikana, Sudanto, Singgi dan lainnya membawa Soekarno, Fatmawati dan Guntur, anak mereka yang baru
kecil-kecil di bawah, biar itu selamat dibawa ke Rengas Dengklok ya. Tujuannya adalah agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sana mereka meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang Indonesia siap untuk melawan Jepang. Nah, itu sudah mendekati merdeka ya. Nah, di situ pertemuan dengan Marshal Terauchi, orang Jepang dia nih. Pada tanggal 10 Agustus 1945, Soekarno-Hatta dan Radiman Widyodiningrat diterbangkan ke darat Vietnam untuk bertemu dengan Marshal Terauchi, orang Jepang. Marshal itulah. Mereka diberitahu kepada pasukan Jepang berada di ambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Marshal Terauchi mengumumkan kepada Soekarno-Hatta dan Rajiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberi kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari. Nah, Indonesia siap-siap itu sudah mau merdeka. Nah, di situ ada penyusunan teks proklamasi. Penyusunan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan disaksikan oleh Soekardi. Soekardi itu BM itu Burhanuddin Muhammadiyah, Sudiro, dan Sayuti Malik. Teks proklamasi ditulis oleh IR atau Insinyur Soekarno sendiri. Setelah selesai disepakati, Sayuti Malik menyalin dan mengetik teks tersebut menggunakan mesin tik milik Mayor Dr. Hermanto Kusumobroto dari kantor perwakilan Angkatan Laut Jerman. Nah, di situ proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dan sekarang sudah diganti ya jadi Jalan Proklamasi nomor 1. Acara proklamasi dimulai pukul 10 pagi. Soekarno membacakan teks proklamasi dan pidato singkat setelahnya. Kemudian bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan oleh prajurit peta bernama Latif Hendraningrat yang dibantu oleh Suparjo dan juga seorang pemudi yang membawa nampan berisi bendera. Bendera merah putih ya, bukan bendera yang lain. Setelah bendera berkibar, lagu Indonesia Raya dinyanyikan oleh semua hadirin. Bendera pusaka tersebut masih disimpan di Museum Tugu Proklamasi Nasional hingga saat ini. Nah, itu tanggal 17 itu kita sudah merdeka ya. Makanya diperingati tanggal 17 Agustus itu hari kemerdekaan Indonesia Raya. Nah, di situ ada naskah teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ini tulisannya masih zaman dulu ya. Ini hasil tulis tangan Insinyur Soekarno ini pertama kali menggunakan kertas block note. Makanya seperti itu. Dan yang ini teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang ini sudah diketik ini. Kami
kaligrafi, kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama. Nah, tulisan cara itu sudah beda, di situ ada T sama J ya. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, yang-nya itu sudah beda, jam. Sesingkat-singkatnya, nya-nya juga beda ya, MDA di situ. Nah, Jakarta 17 bulan 8 45 Soekarno-Hatta. Itu sebenarnya tulisannya lain Soekarno. Soekarno aja itu sebenarnya. Oleh dia pakai ortografi Belanda, jadi Soekarno. Saya perhatikan di situ video proklamasi kemerdekaan. Perhatikan pembelajarannya, Ibu bagi ya LKPD-nya. Kalian buat kelompok 5 orang, 5 orang. Kelompok ya 5 orang. Duduk di sini sama-sama 5 orang. Duduk di sini. Ini kamu ke sini aja, di sini. Geser ke sana. Biar mereka. Jangan terlalu jauh. Lagi. Biar bagus ke sini nanti. Sudah ini masih hilang tadi. Di sini kursi kamu. Ya, biar berderet. Nah, di sini. Kalau perlu kamu duduknya agak mepet sini. Di sini biar kelihatan ya agak tetap apa aja. Heran ya. Ya, sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai kalian maju kelompok 1. Yuk, Jaki. Kalian perhatikan ya, yang lainnya. Jelaskan hubungan kedaulatan Jepang dan Republik Indonesia. Yang kamu Pada tanggal 16 Agustus 1945, sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima, Jepang oleh Amerika Serikat, yang menurunkan moral dan semangat tentara Jepang di seluruh dunia. 3 hari kemudian,
Pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki, memaksa Jepang untuk menyerah kepada Amerika Serikat dan seterusnya. Momen ini oleh Indonesia untuk memperolehkan kemerdekaan. 2. Jelaskan hubungan pertemuan dengan masyarakat dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 10 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Radiman Rujo diterbangkan ke Dalat, Vietnam untuk bertemu dengan Marsikal Cherokee. Mereka diberitahu bahwa persekutuan Jepang berada di ambang kekalahan dan akan diberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Marsikal Cherokee mengumumkan kepada Soekarno, Hatta, dan Radiman bahwa pemerintahan Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari. 3. Jelaskan dengan peristiwa bangsa Bangkok dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945, peristiwa bangsa Bangkok terjadi pada Samudra Sebelah, termasuk oleh dan anak mereka yang baru 9 bulan berlangsung Bangkok. Tujuan adalah agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sana mereka menyampaikan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang Indonesia siap untuk melawan Jepang. Ya, itu sudah mengerti. Kelompok 2 sudah paham? Ya. Selanjutnya kita akan membuat karya sederhana yang disebut dengan mind mapping atau bisa kita sebut dengan peta pikiran. Nah, Ibu akan membagikan alat-alatnya. Nanti kalian kerjakan secara per kelompok ya. Kalian tempel, kalian buat karya atau proyek mind mapping tentang memaknai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalian mencari makna proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di bidang spiritual, di kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga di kehidupan sosial budaya, dan yang keempat sebagai pelajar, dan yang kelima adalah di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat. Kalian mencari contohnya makna dari proklamasi di kehidupan sehari-hari. Hati-hati, jangan sampai salah memberi contohnya ya.
Baik, kelompok 1 ini maju ya, mempresentasikan proyeknya. Tugas proyek. Langsung memaknai sudah. Kalau nggak ada bacanya. 1. Memaknai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di bidang spiritual. Dari segi aspek spiritual, proklamasi yang diperoleh merupakan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang Benar-benar. kemerdekaan Indonesia secara tidak lepas dari Kalau nggak bisa baca lewat tiga. seluruh rakyat Indonesia agar lepas dari kemerdekaan tidak akan tercapai jika tidak ada dan kemerdekaan dari Tuhan Yang Maha Esa. 2. Memaknai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di kehidupan berbangsa dan bernegara. Proklamasi kemerdekaan merupakan momen yang memadukan berbagai suku, agama, dan budaya di Indonesia menjadi suatu bangsa yang memiliki identitas Perhatikan temannya ya. nasional yang kuat. Hal ini memperkuat rasa persatuan dan kebanggaan terhadap jati diri sebagai bangsa Indonesia. 3. Memaknai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di kehidupan sosial budaya. Dalam bidang budaya, proklamasi memiliki makna yang tak kalah besar. Dengan adanya proklamasi ini, Indonesia memiliki kepribadian nasional yang berasal dari kebudayaan bangsa. Tidak hanya dari proklamasi itu juga tercermin dalam desain negara kita yang ini Pancasila. 4. Memaknai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sebagai pelajar. Toleransi dengan teman yang berbeda suku dan agama. Mengikuti kegiatan pramuka di sekolah. Mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengenal perjuangan para tokoh dalam merumuskan Undang-Undang Dasar. Mengikuti upacara bendera dengan tertib dan mengisi kemerdekaan dengan giat belajar. 5. Memaknai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dengan masyarakat. Bersama dalam mempersiapkan penghinaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. 1. Menjaga kerukunan bangsa, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai antar masyarakat Indonesia. Ya, silakan duduk. Nah, ini kelompok 1. Karena itu bagus sama itu bisa dari sini ya. Bisa jadi ada. Dan ya, baik, sudah selesai? Yuk, silakan kelompok 2 maju, dipresentasikan hasilnya. Baca semua. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di bidang spiritual. Dari segi aspek spiritual, proklamasi yang diperoleh
silakan dulu. Ya, terima kasih kelompok 2 ya sudah memaparkan atau mempresentasikan hasil kelompoknya. Kelompok 2 sudah sangat bagus. Ibu harap kelompok 1 juga bagus ya hasilnya dan pasti sudah paham dan mengerti. Nah, untuk semua kelompok itu hasilnya sudah Ibu lihat juga sudah sangat bagus semua, dan itu membuat peta pikiran atau motif itu tidak harus seperti itu aja, itu banyak macamnya. Bisa kalian buat yang lain-lain lagi supaya lebih menarik lagi, masih banyak contohnya ya. Nah, jadi kesimpulannya di sini dari makna proklamasi kemerdekaan di kehidupan sehari-hari ini, kesimpulannya adalah yaitu makna proklamasi bagi bangsa Indonesia diantaranya sebagai puncak perjuangan Indonesia merupakan pengakuan kepada dunia luar, menaikkan martabat bangsa, dan juga perjuangan sebagai negara baru dan sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Nah, dari sampai di sini pelajaran ini apa ada yang ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sama Ibu? Nah, kalau nggak ada, Ibu bagikan evaluasi buat kalian ya. Ya, dikerjakan ya. Ya, dikerjakan. Menonton video tentang perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ya. Nah, kalian perhatikan, nanti habis ini Ibu kasih tugas. Perhatikan dulu videonya, baru nanti kalian akan menulis kembali atau menceritakan kembali tentang perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini ke dalam buku kalian ya, dengan kata-kata kalian sendiri. Kalian perhatikan dulu.
dalam buku kalian dengan kata-kata kalian sendiri. Soekarno-Hatta dan Soebarjo serta Soekardi segera menuju Jakarta. Tujuan pertama adalah kediaman Soekarno, dilanjutkan ke kediaman Hatta di Jalan Diponegoro nomor 57. Berlakunya jam malam menyebabkan pihak hotel tidak dapat memberikan beberapa. Hotel tidak diperkenankan menyelenggarakan kegiatan pada pukul 10 malam. Tidak putus asa, Soebarjo dan Laksamana Maeda untuk menyediakan ruang rapat guna mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Dan Maeda menyetujuinya. Dari rumah Maeda, diantar oleh Maeda serta Miyoshi, sedianya Soekarno dan Hatta berangkat untuk menemui kepala pemerintahan militer Jepang ataupun Serikat, yaitu Koichiro Miyamoto. Namun, karena Miyamoto menolak, maka yang bisa ditemui hanya Jenderal Nishinobu, kepala keputusan pemerintahan Jepang. Nishinobu menyampaikan perintah dari Tokyo mengenai perubahan gagal bahwa Jepang harus menjaga status quo dan tidak dapat memberikan izin untuk persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Terjadi saat itu, Maeda telah pulang ke kediamannya. Setibanya di rumah Maeda, Maeda menyambutnya. Saat itu rumah sudah dipenuhi oleh sekitar 40 sampai 50 orang. Maeda seketika mengundurkan diri dan menuju ke lantai atas sambil mempersilahkan ketiga tokoh tersebut untuk tetap berada di rumahnya. Soekarno, Hatta, dan Soebarjo melanjutkan rencana menyiapkan proklamasi kemerdekaan Tiongkok. Disinilah naskah proklamasi dirumuskan. 2 hari itu, Soekarno menyiapkan draft naskah proklamasi, sedangkan Hatta dan Soebarjo menyumbangkan pikirannya dalam rilisan
bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia. Setelah kira-kira 2 jam, pada pukul 4 pagi, konsep naskah proklamasi berhasil diselesaikan dengan beberapa coretan di dalamnya. Hasil telah bernama dalam urusan. Konsep naskah pun diajukan ke Selandia Baru pada suku yang hadir. Soekarno membacakan rumusannya secara perlahan dan sesekali diulang. Kemudian Soekarno memberikan pendapatnya dan memohon persetujuan dari seluruh yang hadir atas rumusan tersebut. Suara Gubernur Maida menyetujui perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun timbul pertentangan soal penandatanganan naskah. Salah satu peserta rapat mengajukan usulan, yaitu Perhatikan benar ya, biar bisa dan dari kembali nanti. diwakili oleh 1 orang atau hanya ketua dan wakil ketua saja yang menandatangani. Khairul Said, salah satu tokoh pemuda, berinisiatif untuk mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh 2 orang saja, yaitu Soekarno dan Hatta. Sependapat dengan Khairul Said, Soekarno ikut mendukung. Ia menyetujui usulan penandatanganan oleh kedua tokoh besar ini, sekaligus mengakhiri pertentangan malam itu. Segera Soekarno meminta Said Iqbal mengetik naskah proklamasi. Said Iqbal segera mengetik naskah proklamasi didampingi dengan beda dia. Beberapa kata dan diksi dalam pengantar tersebut. Diperhatikan baik-baik Beberapa kata mohon menjadi supaya bisa mengerjakannya. dan kalimat Partai Pembangunan Bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia seperti yang saya dengar saat ini. Sementara naskah asli proklamasi hasil tulisan tangan Soekarno diwas-was oleh Said Iqbal dan dibuang. Kemudian dengan dia mengambil kertas itu dan menyimpannya. Usai mengetikkan, naskah proklamasi dibawa ke ruangan besar di bagian depan rumah, tempat seluruh yang hadir berkumpul, yang kemudian dikenal dengan ruang pengesahan naskah proklamasi. Sekitar pukul 4 pagi hari itu, disaksikan oleh seluruh peserta rapat, Soekarno dan Hatta menandatangani naskah proklamasi di atas sebuah piano. Setelah itu, Soekarno dan Hatta pergi ke dapur Maida. Awalnya, proklamasi akan dibacakan di lapangan Ikara. Khawatir akan terjadinya bentrokan, akhirnya disepakati pembacaan naskah proklamasi diadakan di halaman depan rumah Soekarno di Pegangsaan 2026. Usai pemisahan naskah proklamasi, seluruh yang hadir meninggalkan ruangan dan menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan saling memberi ucapan selamat. Berdiri di bagian bawah rumahnya, Maida turun menuju ruang tamu dan memberikan ucapan selamat. Tak lupa akan jasa yang telah menyediakan ruang untuk persiapan kemerdekaan. Soekarno dan Hatta mengucapkan terima kasih kepada Maida dan segera meninggalkan rumah panggilan Jepang. Tanpa menyia-nyiakan waktu, dia segera membuat naskah proklamasi dan seluruh ke seluruh Indonesia. Sedangkan para pemuda dipimpin Syahrir berkepentingan pemberitaan damai menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia secara telegrafis khas. Radio Jakarta yang saat itu dikenal dengan Jakarta Bosugio atas usaha pemerintahnya Yusuf dengan menyebarkan berita bahagia ini. Angka 17 Agustus 1945, Sabtu pagi, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno didampingi Hatta dan
kembali cerita yang ada di video ini di buku kalian. Ya, silakan dikerjakan. Ya, cepat dikerjakan. Silakan dikerjakan. Dan tadi perhatikan videonya itu baik-baik. Ini itu akan merangkumkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia ini ya. Kalian bisa melihatnya. Bisa kalian tonton. Ini sudah rangkumkan. Kalian perhatikan di situ ada peristiwa penting sebelum proklamasi di situ. Kekalahan Jepang terhadap sekutu, janji kemerdekaan, ada pembentukan BPU PKI dan juga PPKI. Ada video bagian 1. Yang video bagian 2 itu ada peristiwa Rengas Dengklok. Itu ada kekalahan Jepang terhadap sekutu, titik awal peristiwa proklamasi. Rakyat Indonesia mulai kehilangan kepercayaannya terhadap Jepang. Jepang ingin merangkul Indonesia agar mendukung Jepang dalam perang melawan sekutu. Dan tanggal 7 September 1945 secara resmi mengumumkan janji kemerdekaan Indonesia. Itu ada janji kemerdekaan Indonesia untuk mensukseskan kemerdekaan Indonesia. Nah, itu dibutuhkan persiapan yang matang. Tanggal 1 Maret 1945 Jepang itu membentuk BPU PKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia. Nah, di situ ada BPU PKI, ketuanya adalah Rajiman Widyo Diningrat, anggota 60 tokoh Indonesia dan juga 7 tokoh Jepang. Tujuannya itu mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Tugas anggota menyelidiki, mempelajari dan mempersiapkan berbagai hal serta pemerintah Indonesia jika telah diberi. Nah, di situ ada BPU PKI melakukan 2 kali sidang mereka. Sidang 1 tanggal 26 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Chow Sangi Jakarta dan juga Gedung Pancasila. Tujuannya itu untuk menentukan perumusan dasar negara. Tanggal 1 Juni 1945. Nah, di situ ada Bapak Presiden. Soekarno menyampaikan gagasan rumusan dasar negara Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, Panca, 5 sila dasar. Nah, jadi tanggal 1 1945 itu Hari Pancasila. Masa antara sidang 1 dan sidang 2
dibentuk panitia 9. Nah, di situ ada Soekarno ketua, Muhammad Hatta wakil ketua. Nah, tanggal 22 Juni 1945 melakukan pertemuan. Terus dihasilkan Piagam Jakarta. Rancangan awal pembukaan Undang-Undang Dasar. Itu direvisi ya, menjadi Undang-Undang 1945. Nah, sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Agendanya membahas rancangan Undang-Undang Dasar Wilayah NKRI, Kewarganegaraan, Ekonomi, Bela Negara, dan juga Pendidikan. Nah, BPU PKI dibubarkan karena tugasnya telah selesai. Setelah BUPPKI bubar itu, Jepang mengalami puncak kekalahannya terhadap sekutu oleh ada pengeboman di kota Hiroshima oleh sekutu tanggal 6 Agustus 1945. Nah, di situ ada gambarnya Hiroshima dibom. Nah, tanggal 7 Agustusnya 1945 Jepang mempertegas janji kemerdekaannya. Jepang membentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dokuritsu Jumbi Inkai. Nah, ketuanya itu I.R. Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. 2 hari setelah pembentukan PPKI, tanggal 9 Agustus 1945, sekutu kembali meluncurkan serangan bom atom di Jepang, di kota Nagasaki. Dan di hari yang sama, Jenderal Terauchi mengundang Soekarno, Hatta, dan juga Rajiman ke Dalat atau Vietnam. Nah, di situ ada pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki, membuat Jepang tidak berkutik terhadap sekutu. Sehari setelah pengeboman kota Nagasaki, berita tentang kekalahan Jepang mulai menyebar. Jepang menyita seluruh radio rakyat Indonesia. Rakyat tidak mendengar berita kekalahan Jepang. Itu ada Sultan Syahrir. Dia menyembunyikan radionya sehingga tidak tersita oleh Jepang. Ya, Sultan Syahrir ini kan mendengar berita kekalahan Jepang atas sekutu. Tanggal 10 itu Jepang akan menyerah kepada sekutu. Ada I.R. Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman tidak mengetahui berita tentang kekalahan Jepang karena dalam perjalanan ke Dalat atau Vietnam. Dan pengadilan Jepang tanggal 10 Agustus 1945. Tanggal 16. Nah, di situ ada isi pertemuannya. Pemerintah Jepang memutuskan akan memberikan kemerdekaan Indonesia kapanpun. Yang kedua, kemerdekaan boleh dinyatakan. Dan ketiga, rancangan pelaksanaan kemerdekaan. Keempat, Jenderal Terauchi memberi selamat kepada I.R. Soekarno. Nah, mereka tiga kembali ke Indonesia tanggal 14 Agustus 1945.
Sampai di Indonesia, Soekarno ketiga tokoh ini mendengar berita kekalahan Jepang dari golongan muda. Para pemuda dan pelajar Indonesia yang ingin berjuang memerdekakan bangsa Indonesia tanpa melalui PPKI atau Jepang. Itu ada juga golongan tua. Golongan tua itu termasuk tokoh-tokoh senior anggota BPUPKI dan PPKI. Tanggal 15 Agustus 1945 waktu Indonesia, Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Perang Dunia Kedua berakhir. Tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda datang ke rumah Soekarno di Jalan Gangsaan Timur, nomor 56. Golongan muda mendesak Soekarno agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia paling lambat tanggal 16 Agustus 1945. Tapi Soekarno menolak. Soekarno ingin melakukan musyawarah kepada PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Muhammad Hatta juga menolak juga dia. Jepang akan mengakui kemerdekaan Indonesia jika dilaksanakan oleh PPKI. Nah, di sini ada perbedaan pendapat antara golongan tua dan juga golongan muda. Menjadi mendorong terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Ini ada video yang bagian supaya perhatikan. Betul nggak nih? Nggak, gayanya. Silakan dikerjakan. Ambil ingat dengan video yang kalian lihat tadi, kalian tonton tadi kayak apa. Kalau dalam videonya tadi, R. Soekarno itu yang menulis teks proklamasi, merumuskan teks proklamasi, membacakan dan juga menandatangani teks proklamasi ya. Dan Dr. Andes Muhammad Hatta itu merumuskan teks proklamasi, menandatangani teks proklamasi, serta mendampingi Insinyur Soekarno pada saat membacakan teks proklamasi. Dan Mr. Ahmad Soebardjo menjadi penengah antara golongan muda dan golongan tua pada peristiwa Rengas Dengklok dan ikut merumuskan teks proklamasi juga. Ada juga Laksamana Muda Maeda menyediakan tempat dan juga menjamin keamanan dalam perumusan teks proklamasi. Kalau Fatmawati tadi apa? Dia menjahit bendera merah putih. Sultan Syahrir, dia mendengar berita kekalahan Jepang atas sekutu. Dan Soekarni, dia mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Ada lagi Latif Hendra Ningrat Suhud dan Trimurti mengibarkan bendera merah putih pada saat peristiwa proklamasi kemerdekaan. Ada juga Sayuti Melik tadi yang mengetik teks apa?
kemerdekaan ke penjuru tanah air. Nah, di situ adalah tokoh-tokoh dan juga perannya dalam proklamasi kemerdekaan ya. Sudah selesai? Ya, kalau sudah bisa dikumpulkan. Ya. Ya, sudah? Ya, kumpul ya. Baik, sudah dikumpul semua. Setelah Ibu lihat, ini jawabannya sudah banyak yang benar. Dan untuk itu Ibu kasih kalian yang sudah tertib mengikuti pelajaran Ibu, yaitu 1 buah pensil buat kalian. 1 ya. Ya, sekarang Ibu mau tanya. Apa yang telah kita pelajari hari ini? Tentang apa? Tentang makna proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sekarang Ibu tanya lagi, kegiatan apa yang paling kalian sukai dalam pembelajaran ini? Apa? Membuat apa? Membuat proyek ya. Proyek apa? Mapping. Nah, setelah ini oleh pembelajaran sudah selesai, Ibu akhiri. Sebelum Ibu akhiri, kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yuk, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih buat hari ini. Jangan lupa dipelajari di rumah ya. Biar lebih diingat lagi apa ya.